Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mahwiani, nomor induk mahasiswa 931207519. Di sini saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang obligasi syariah dan reksadana syariah. Yang pertama yaitu pengertian obligasi syariah, yaitu merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Yang kedua, landasan hukum obligasi syariah atau suku. Yang A, pandangan Al-Quran terhadap investasi suku. Yang B, pandangan hadis terhadap investasi suku. Yang C, pandangan ulama fikih terhadap investasi suku. Yang ketiga, struktur dan jenis obligasi syariah atau suku. Yang pertama, struktur obligasi syariah. Yang kedua, obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan. Yang ketiga, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mukharadah atau khirat atau musyarakah adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Yang keempat, yaitu margin atau fee berdasarkan akad mudharabah atau salam atau istisna atau ijaroh dengan kadar mudharabah atau salam atau istisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis. Obligasi jenis ini akan memberikan fixed return. Yang B, jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi ijaroh. Yang kedua, obligasi mudharabah. Yang ketiga, obligasi musyarakah. Yang keempat, obligasi istisna. Yang kelima, suku wakalah. Yang keenam, suku muzaraah. Yang keempat, mekanisme operasional obligasi syariah atau suku. Yang pertama, menyiapkan dokumen-dokumen antara lain laporan keuangan, obligasi opini, legal audit, prospektus singkat, prospektus awal, surat-surat pernyataan, surat keterangan fiskal, perjanjian-perjanjian, rating, bursa, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah melengkapi kelengkapan administrasi, kemudian mendaftarkan ke Bapepam dan menunggu konfirmasi apakah dinyatakan layak atau tidak menertibkan obligasi. Yang kelima, perbedaan obligasi syariah atau suku dengan obligasi konvensional. Yang pertama, dari sisi orientasi. Yang kedua, obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee yang ditetapkan atau dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi. Yang B, reksadana syariah. Yang pertama, pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu, serta keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Yang kedua, jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbasis suku. Yang ketiga, modal reksadana syariah. Yang A, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga. Yang C, reksadana saham, yakni reksadana ini disebut juga dengan reksadana jenis
ekuitas. Yang D, reksadana campuran dan dikatakan reksadana bebas dan dalam menentukan alokasi aset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dari bisa juga obligasi. Yang keempat, mekanisme operasional reksadana syariah. Dalam reksadana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang kelima, penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dan pendapatan yang diyakini halal. Oleh karena itu, penetapan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Yang keenam, masalah yang terkait dengan reksadana syariah, yang A, kelembagaan, yang B, hubungan investor dengan lembaga, yang C, kegiatan investasi reksadana, yang D, mekanisme transaksi. Yang ketujuh, reksadana syariah dengan konvensional, ada 5. Yang pertama, pengelolaan reksadana syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah. Yang ketiga, dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Yang keempat, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, perjanjian akad dalam reksadana syariah. Yang kedelapan, karakteristik reksadana syariah terjangkau. Diinvestasikan, reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek, kemudahan berinvestasi, efisien biaya dan waktu, hasil optimal, likuiditas terjamin, transparansi, legalitas terjamin sesuai prinsip syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.